Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Dedi yang bekerja sebagai supir ambulans dan mendapat berbagai gangguan mistis saat ia menjalankan pekerjaannya. Apa saja yang terjadi pada Dedi? Tonton video ini sampai akhir. Dedi menghembuskan napas lelah sambil mengendurkan genggaman pada setir ambulansnya. Malam ini, tugasnya sudah selesai. Ia baru saja mengantarkan seorang pasien dalam kondisi kritis ke rumah sakit pusat. Perjalanan tadi cukup menegangkan, dengan suara sirene yang meraung sepanjang jalan dan rasa tanggung jawab besar di pundaknya. Namun sekarang, ambulans kosong. Tak ada pasien, tak ada perawat, hanya dirinya sendiri. Ia melirik jam di dashboard mobil. Pukul 1.30 dini hari. Jalanan mulai lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang melaju dengan lambat di kejauhan. Dedi sedikit mengendurkan otot-ototnya dan menarik napas dalam-dalam. Ambulans ini sudah menjadi rumah keduanya. Selama lebih dari 5 tahun bekerja sebagai sopir ambulans, ia sudah terbiasa dengan jadwal tak menentu dan perjalanan yang seringkali mendebarkan. Meskipun begitu, ada satu hal yang selalu membuatnya tak nyaman: perjalanan pulang dengan ambulans kosong. Sejak dulu, Dedi sering mendengar cerita dari sesama sopir ambulans. Katanya, kendaraan ini tak pernah benar-benar kosong. Ambulans selalu punya penumpang. Begitu kata seorang seniornya dulu. Dedi tidak pernah benar-benar mempercayai hal itu, walau ada beberapa kejadian aneh yang ia alami. Malam ini, ia berharap perjalanan berjalan lancar tanpa gangguan. Dedi membelokkan ambulans ke jalan utama yang membelah area perkotaan. Lampu-lampu jalan menyinari trotoar yang lengang, dan hanya sesekali ia melihat pengendara motor melintas. Ia menyalakan radio, mencari siaran musik untuk menemani perjalanan. Namun, begitu suara musik mengalun pelan, terdengar sesuatu dari belakang. Krek! Dedi mengernyit. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang bergeser di kabin belakang. Ia melirik sekilas ke spion tengah. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin barang medis yang tidak tertata rapi, gumamnya. Ia kembali fokus ke jalan, tapi beberapa menit kemudian, suara aneh kembali terdengar. Kali ini bukan bunyi gesekan, melainkan suara lirih seperti seseorang berbisik. "Tolong." Dedi menegang. Seketika, udara di dalam ambulans terasa lebih dingin. Ia menelan ludah dan menoleh sekilas ke spion tengah. Kali ini, matanya menangkap sesuatu, bayangan samar di kursi belakang. Secepat kilat, ia menoleh ke belakang. Kosong. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir logis. Mungkin hanya bayangan dari lampu jalan yang menyorot ke dalam. Tapi bulu kuduknya tetap meremang. Ia menambah kecepatan. Ingin segera sampai ke garasi rumah sakit dan menyelesaikan perjalanan ini secepat mungkin. Namun, baru beberapa meter melaju, sesuatu terjadi. Sirene ambulans menyala sendiri. Suara melengking memenuhi udara, membuat Dedi nyaris kehilangan kendali. Ia buru-buru menekan tombol untuk mematikan sirene, tapi tak berhasil. Lampu strobo di atas ambulans juga berkedip-kedip tanpa perintah. Panik, Dedi menepikan mobil dan mencoba mengatur napasnya. Ia menekan tombol sirene beberapa kali lagi. Tiba-tiba, suara sirene berhenti begitu saja, seolah-olah memang ada yang sengaja mematikannya dari dalam. Ruangan dalam ambulans kembali sunyi, tapi ketegangan masih menggantung di udara. Dedi mencoba menenangkan diri. Ia mengusap wajahnya dengan kasar dan menggeleng pelan. "Cuma kecapean," katanya meyakinkan diri sendiri. Ia menyalakan mesin kembali dan melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini ia merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Dari spion tengah, ia melihat kursi belakang ambulans yang kosong tadi kini tampak sedikit cekung, seperti ada seseorang yang sedang duduk di sana. Dedi membeku. Tangannya mencengkeram setir erat. Tiba-tiba, sesuatu berbisik tepat di telinganya. "Jangan buru-buru pulang." Dedi langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Ia tidak peduli lagi dengan peraturan lalu lintas. Ia ingin segera sampai di rumah sakit, ingin keluar dari ambulans ini secepat mungkin. Saat ambulans memasuki area parkir rumah sakit, semua keanehan itu menghilang. Tidak ada suara,
tidak ada bayangan di spion, tidak ada sirene yang menyala sendiri. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan tangan sedikit gemetar, Dedi mematikan mesin dan bergegas keluar dari ambulans. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Salah satu rekannya yang berjaga di pos keamanan melihatnya dan tertawa kecil. "Kenapa, Di? Mukamu pucat banget." Dedi tidak menjawab. Ia hanya melirik ambulansnya yang kini tampak normal, tenang, dan kosong. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu malam ini ia tidak sendirian. Dan ia tidak yakin apakah perjalanan berikutnya akan lebih baik, atau justru lebih buruk. Malam itu, Dedi kembali mendapat tugas. Kali ini bukan mengantar pasien kritis, melainkan membawa jenazah seorang pria lanjut usia ke rumah duka di pinggiran kota. Tugas seperti ini sudah biasa baginya. Seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hujan gerimis turun saat ia memarkir ambulans di depan rumah sakit. Seorang perawat dan 2 anggota keluarga almarhum membantunya menaikkan peti jenazah ke dalam ambulans. Dedi memperhatikan ekspresi mereka. Sedih, tetapi juga pasrah. "Kami akan menyusul pakai mobil sendiri," kata salah satu anggota keluarga. Dedi hanya mengangguk. Begitu semuanya siap, ia menyalakan mesin dan mulai melaju pelan. Perjalanan kali ini cukup jauh. Sekitar 1 jam menuju rumah duka yang terletak di daerah yang lebih sepi. Sepanjang jalan, Dedi berusaha fokus pada kemudi, tapi perasaan aneh mulai menjalari tubuhnya. Hawa di dalam ambulans terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun ia tidak menyalakan AC. Suara rintik hujan yang menimpa kaca mobil seharusnya cukup untuk menenangkan pikirannya. Tetapi entah mengapa, ia merasa gelisah. Lalu, suara itu datang. Ketukan pelan dari dalam kabin belakang. Dedi langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya guncangan jalan yang membuat sesuatu di dalam ambulans berbunyi. Namun, tak lama kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi. Kat, kat, kat. Kali ini lebih jelas. Lebih nyata. Dedi menelan ludah. Ia mengintip ke spion tengah, tapi seperti sebelumnya, bagian belakang ambulans tampak kosong. Peti jenazah masih terikat dengan rapi, tidak ada yang bergerak. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Rintihan lirih terdengar dari dalam kabin. Suara itu seperti seseorang yang sedang kesakitan. Lirih, tertahan, tetapi jelas berasal dari belakang. Tolong. Dedi nyaris menginjak rem mendadak. Tapi ia segera sadar bahwa ia sedang berkendara di jalan yang sepi. Tidak mungkin ada orang lain di dalam ambulans. Tidak ada pasien yang ia angkut. Hanya ada jenazah. Tangannya mulai berkeringat di atas setir. "Jangan pikirkan, Di. Jangan pikirkan," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu tidak berhenti. Sekarang, rintihan itu berubah menjadi isakan, seperti seseorang yang menangis tertahan. Dedi mulai panik. Ia mencoba menyalakan radio untuk mengalihkan perhatian, tapi suara radio hanya mengeluarkan suara statis yang tidak jelas. Ia mencoba mengganti saluran, namun yang keluar hanyalah suara berisik dan samar-samar seperti seseorang berbisik, "Pulang-pulang." Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak sanggup lagi menoleh ke belakang. Kemudian, ambulansnya terasa lebih berat. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja naik dan duduk di belakang. Dedi menggigit bibirnya, mencoba tetap fokus. Ia mempercepat laju ambulans, berharap segera sampai di rumah duka. Namun, tepat saat ia melewati sebuah perempatan, lampu di dalam kabin belakang tiba-tiba menyala sendiri. Dedi terkejut. Seharusnya lampu kabin hanya menyala jika ada yang membuka pintu belakang atau menekan saklar dari dalam. Tapi tidak ada siapa-siapa di belakang. Dengan tangan gemetar, ia kembali melirik spion tengah. Dan kali ini, ia melihatnya. Sosok samar duduk di kursi belakang, mengenakan pakaian rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya bergerak seolah-olah sedang berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Dedi merasa darahnya membeku. Ia tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Dengan sisa keberanian yang ada, ia menginjak pedal gas lebih dalam. Ambulans melaju lebih cepat, menembus jalanan gelap dan hujan yang semakin deras. Tapi,
kejadian aneh belum selesai. Tiba-tiba, sirene ambulans menyala sendiri. Suara melengking itu menggema di sepanjang jalanan kosong, membuat suasana semakin mencekam. Padahal, Dedi yakin ia tidak menyentuh tombol sirene sama sekali. Ketika ia mencoba mematikan sirene, suara jeritan keras terdengar dari belakang. "Jangan tinggalkan aku." Saat itu juga, ambulans bergetar keras seperti dihantam sesuatu. Dedi nyaris kehilangan kendali, tapi ia berhasil menguasai setir dan terus melaju. Beberapa menit kemudian, rumah duka mulai terlihat di depan. Begitu sampai, ia menginjak rem mendadak, hampir membuat ambulans tergelincir. Ia buru-buru keluar, wajahnya pucat dan tubuhnya berkeringat dingin. Beberapa anggota keluarga yang menunggu di rumah duka langsung menghampirinya. "Pak, tidak apa-apa? Kok kelihatan panik?" tanya salah seorang dari mereka. Dedi menggeleng, berusaha mengatur napasnya. Ia berjalan ke belakang ambulans dan membuka pintu dengan tangan sedikit gemetar. Peti jenazah masih di sana, tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda seseorang selain dirinya yang ada di dalam mobil tadi. Namun, ketika Dedi membantu menurunkan peti itu, matanya menangkap sesuatu di kaca belakang ambulans. Sebuah bekas telapak tangan samar-samar terlihat seperti seseorang yang menekan kaca dari dalam. Tanpa berkata apa-apa, Dedi mundur perlahan. Ia tahu malam ini ia tidak sendirian di dalam ambulans. Dan ia takut ini baru permulaan. Setelah kejadian mengerikan malam itu, Dedi tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan sosok samar di dalam ambulans, suara rintihan, serta jeritan yang menggema di telinganya terus menghantui pikirannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya ilusi akibat kelelahan. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin sering kejadian aneh terjadi. Malam ini, ia kembali bertugas seperti biasa. Ambulansnya sedang tidak membawa pasien, hanya dirinya seorang, kembali ke rumah sakit setelah mengantar seorang ibu hamil ke klinik bersalin. Ia mencoba bersikap tenang, tapi ada sesuatu yang mengusik perasaannya sejak awal perjalanan. Udara di dalam ambulans kembali terasa dingin, meskipun AC dalam keadaan mati. Ia merapatkan jaketnya dan mencoba fokus pada jalanan yang mulai lengang. Lalu, suara itu datang lagi. Ketukan pelan disekat antara kabin depan dan belakang. "Kato, Kato." Dedi menggenggam setir lebih erat. Ia melirik sekilas ke spion tengah. Jantungnya berdegup lebih kencang. Di dalam kaca spion, ada bayangan. Bayangan seseorang sedang duduk di kursi belakang. Wajahnya tidak jelas, samar dan gelap, seperti tertutup kabut tipis. Dedi menelan ludah. Kali ini, ia tidak langsung menoleh ke belakang. Ia tahu, jika ia melihatnya langsung, mungkin ia tidak akan sanggup mengendalikan mobil. Tapi, bayangan itu tidak hanya diam. Perlahan, kepala sosok itu bergerak, menunduk, lalu menoleh ke arahnya. Dedi tersentak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba tetap fokus. Matanya lurus ke jalan, berusaha mengabaikan refleksi yang ada di spion. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Bayangan itu mulai mendekat. Di dalam pantulan kaca spion, sosok itu tidak lagi duduk diam. Perlahan, ia merayap maju, semakin dekat ke arah kursi Dedi. Lutut Dedi melemas. Napasnya tersengal. Ia ingin menghentikan ambulans, ingin segera keluar dari kendaraan ini, tapi ia terlalu takut untuk berhenti di jalan sepi seperti ini. Tiba-tiba, suara radio menyala sendiri. Sebuah suara samar terdengar di antara siaran statis. "Kau tidak sendirian." Saat itu juga, sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Dedi menjerit dan refleks membanting setir. Ambulans berbelok tajam, hampir menabrak trotoar. Dengan susah payah, ia mengendalikan mobilnya kembali ke jalur. Ia berkendara dengan kecepatan tinggi, ingin segera sampai di rumah sakit, ingin segera keluar dari ambulans ini. Namun, semakin cepat ia melaju, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Seperti seseorang berjalan di dalam ambulans. Dedi menggigit bibirnya, mencoba tidak panik. Ia tahu, jika ia melihat ke belakang sekarang, ia mungkin akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Tapi,
Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa menghindarinya. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia melirik ke spion tengah sekali lagi. Dan kali ini, ia melihatnya dengan jelas. Sosok itu sudah berada tepat di belakang kursinya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Tapi yang membuat Dedi hampir kehilangan akal sehatnya adalah sesuatu yang mengerikan. Sosok itu sedang tersenyum. Senyuman yang tidak wajar, terlalu lebar, seolah-olah mulutnya dipaksa mereka hingga ke pipinya. Dedi menjerit dan langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin segera sampai di rumah sakit. Hanya beberapa menit lagi. Hanya beberapa meter lagi. Saat ambulans memasuki gerbang rumah sakit, suara-suara aneh itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada ketukan. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara bisikan dari radio. Dedi segera memarkir ambulans di tempatnya, lalu dengan tangan gemetar, ia mematikan mesin dan keluar secepat mungkin. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdegup kencang. Ia melihat ke sekeliling. Rumah sakit terlihat normal seperti biasa, dengan beberapa perawat dan petugas keamanan yang sibuk dengan tugas mereka. Apakah semua itu hanya halusinasi? Apakah ia hanya terlalu lelah? Namun, tepat saat ia menutup pintu ambulans, sesuatu menarik perhatiannya. Di kaca belakang ambulans, samar-samar, ada bekas tangan. Bekas telapak tangan kecil, seperti milik seseorang yang mencoba keluar. Dedi merasa tubuhnya melemas. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Satu hal yang ia tahu pasti. Ambulans ini tidak pernah benar-benar kosong. Dedi tidak bisa lagi mengabaikan kejadian-kejadian aneh yang terus menghantui setiap kali ia mengemudikan ambulans. Semakin hari, gangguan yang ia alami semakin nyata, semakin berani. Sosok misterius yang selalu muncul di spion, suara ketukan, rintihan, hingga bekas telapak tangan di kaca belakang, semuanya terasa terlalu nyata untuk dianggap sekadar ilusi atau kelelahan semata. Malam itu, saat ia sedang duduk di pos keamanan bersama temannya, Sarman, seorang sopir ambulans senior, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Sarman, gue mau nanya sesuatu, kata Dedi dengan suara pelan. Sarman menyesap kopinya, lalu mengangguk. Apa, Didi? Ambulans yang gue pakai, pernah ada kejadian apa-apa gak sebelumnya? Sarman terdiam sejenak, lalu menatap Dedi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kenapa lo tiba-tiba nanya gitu? Dedi menghela napas, lalu menceritakan semua kejadian yang ia alami selama beberapa malam terakhir. Ia menceritakan suara-suara aneh, sosok di spion, sirene yang menyala sendiri, dan bekas telapak tangan di kaca belakang. Sarman mendengarkan dengan serius. Setelah Dedi selesai bercerita, lelaki tua itu menarik napas panjang dan menggeleng. Gue gak heran kalau itu kejadian di ambulans lo, katanya pelan. Dedi merasakan bulu kuduknya meremang. Maksud lo? Sarman menghela napas sebelum mulai bercerita. Ambulans yang lo pakai itu, dulu pernah kecelakaan parah. Sopirnya meninggal di tempat, pasien yang dia bawa juga gak selamat. Kecelakaannya tragis, mobil sempat kebalik beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di pinggir jurang. Ada satu lagi yang meninggal malam itu, perawat yang ikut di dalamnya. Katanya, sebelum ambulans terguling, dia sempat teriak-teriak minta tolong. Dedi terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Semenjak kejadian itu, ambulans itu tetap dipakai setelah diperbaiki. Tapi, banyak sopir yang gak tahan lama pakai mobil itu. Sarman meliriknya dengan serius. Kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Ada yang dengar suara rintihan, ada yang merasa ambulans jadi lebih berat kayak bawa penumpang, ada juga yang lihat bayangan di spion, kayak lo. Dedi menggigit bibirnya. Terus, ada yang pernah coba ngusir gangguan itu. Sarman mengangkat bahu. Pernah. Ada yang manggil ustaz, ada juga yang coba ritual bersih-bersih pakai kemenyan atau doa-doa. Tapi, gak pernah benar-benar hilang. Kadang berhenti sebentar, tapi nanti mulai lagi. Makanya banyak sopir yang ogah pakai ambulans itu kalau gak terpaksa. Dedi terdiam cukup lama. Sekarang semuanya masuk akal. Ia tidak gila. Semua kejadian yang ia alami memang nyata, dan ia bukan satu-satunya yang mengalaminya. Tapi, Didi,
Sarman menatapnya dengan sorot mata tajam. Kalau gangguannya makin parah, lo harus berhati-hati. Ada yang bilang, kalau lo terus-terusan diganggu, berarti dia mulai suka sama lo. Dedi menelan ludah. Malam itu, Dedi duduk di dalam ambulans yang terparkir di area rumah sakit. Ia tidak langsung pulang. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kamera ponselnya dan mengarahkan ke kursi belakang ambulans. Kalau ada yang di sini, katanya dengan suara serak, kasih tahu gue. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada pergerakan. Ia menelan ludah, lalu menurunkan ponselnya. Mungkin ini hanya tap. Sebuah suara ketukan keras terdengar dari dalam kabin belakang. Dedi langsung mengangkat ponselnya kembali dan melihat layar. Darahnya langsung tersedot dingin. Di layar ponselnya, samar-samar terlihat seseorang sedang duduk di kursi belakang. Sosok itu mengenakan seragam perawat. Dan perlahan, sosok itu mengangkat wajahnya. Mata hitam kosong menatap ke arah Dedi. Lalu, bibirnya bergerak. Tanpa suara, ia seakan berkata, "Aku belum sampai tujuan." Dedi menjerit dan menjatuhkan ponselnya. Ia bergegas keluar dari ambulans, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mau lagi mengemudi ambulans ini. Ia tidak mau lagi terlibat dalam misteri ini. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu, dia belum selesai dengannya. Dedi tidak bisa lagi mengabaikan semua kejadian yang menimpanya. Gangguan-gangguan itu semakin intens, semakin nyata. Sosok perawat yang ia lihat di layar ponselnya, suara ketukan, langkah kaki di belakang, sirene yang menyala sendiri, semuanya terus menghantui pikirannya. Ia sudah berpikir untuk berhenti menjadi sopir ambulans. Tapi di sisi lain, rasa penasaran menggerogoti dirinya. Siapa sebenarnya sosok yang selalu muncul di dalam ambulans? Apakah benar itu perawat yang meninggal dalam kecelakaan tragis dulu? Dan yang paling penting, mengapa dia terus mengikuti Dedi? Malam itu, Dedi mendapat tugas untuk mengantar pasien ke rumah sakit lain di luar kota. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu. Ia ingin mencari jawaban. Hujan turun rintik-rintik saat ambulans melaju di jalanan sepi. Kali ini, ia hanya sendirian. Tidak ada perawat atau keluarga pasien. Ambulans kosong. Seharusnya. Sepanjang perjalanan, Dedi tidak menyalakan radio. Ia ingin mendengar dengan jelas jika ada sesuatu yang aneh terjadi. Dan benar saja. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki bergema dari dalam kabin belakang. Dedi menghela napas dalam-dalam. Ia sudah menduganya. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan spion tengah ke bagian belakang ambulans. Dan di sanalah dia. Sosok itu duduk diam di kursi belakang. Pakaian perawatnya tampak lusuh dan basah. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tapi kali ini, ia tidak hanya diam. Ia menatap langsung ke arah Dedi melalui spion. Dedi merasakan jantungnya berdetak kencang, tetapi ia mencoba mengendalikan ketakutannya. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Namun, tiba-tiba, suara radio menyala sendiri, hanya berisi suara statis yang mengerikan. Kemudian, di antara suara berisik itu, terdengar bisikan lirih. "Aku belum sampai tujuan." Dedi tersentak. Kata-kata itu sama seperti yang ia lihat di layar ponselnya malam itu. Tangannya mulai berkeringat di atas setir. Tapi kali ini, ia tidak ingin melarikan diri. "Apa tujuanmu?" tanyanya lagi. Hening. Namun, perlahan, sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Dedi menelan ludah. "Aku harus kemana?" Seketika, lampu jalan di depannya berkedip. Dan anehnya, pada rambu jalan berikutnya, ia melihat papan petunjuk yang mengarah ke sebuah desa kecil. Dedi tahu ia seharusnya tetap di jalur utama. Tapi entah mengapa, ia merasa harus mengikuti arah yang ditunjukkan. Dengan hati-hati, ia membelokkan ambulans ke jalan desa. Semakin jauh ia masuk ke desa itu, semakin aneh suasananya. Tidak ada satupun kendaraan lain. Rumah-rumah di pinggir jalan tampak gelap dan sunyi. Seolah desa ini sudah lama ditinggalkan. Kemudian, Dedi melihat sesuatu di kejauhan.
Sebuah rumah tua berdiri di ujung jalan. Lampunya masih menyala, berbeda dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Saat itulah, ambulans tiba-tiba berhenti sendiri. Mesin masih menyala, tapi pedal gas terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Dedi melihat ke spion lagi. Sosok itu masih di sana. Tapi kali ini, ia tersenyum tipis. Seakan menyuruh Dedi untuk turun. Dedi menggenggam setir erat-erat. Ia bisa saja mengabaikan semuanya, menyalakan ambulans kembali, dan pergi. Tapi ia merasa, ini adalah alasan mengapa semua kejadian aneh ini terjadi padanya. Dengan napas berat, ia membuka pintu dan turun dari ambulans. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan perlahan menuju rumah tua itu. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Dedi mencoba mengetuk lagi. Kali ini, pintu terbuka sendiri dengan bunyi derit yang menyeramkan. Di dalam rumah, ia melihat seorang wanita tua duduk di kursi goyang. Matanya berkaca-kaca saat melihat Dedi. "Kamu datang." Suara wanita itu lirih, hampir berbisik. Dedi mengernyit. "Maaf, Bu, saya siapa? Saya hanya..." Wanita itu tersenyum lemah. "Aku sudah lama menunggu. Aku tahu suatu hari dia akan kembali." Dedi merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang kembali? Wanita itu menatapnya dalam-dalam. "Anakku." Dedi terdiam. Wanita itu melanjutkan, suaranya bergetar. Dia seorang perawat. Dia bekerja di rumah sakit kota. Tapi suatu malam, dia mengalami kecelakaan. Dedi merasakan tenggorokannya mengering. Ia tahu kemana arah cerita ini. Ambulans yang membawanya kecelakaan. Dia tidak pernah kembali ke rumah ini. Suara wanita itu bergetar, air matanya mulai jatuh. "Aku selalu berharap dia pulang. Tapi dia tidak pernah sampai ke sini." Dedi merasakan hatinya mencelos. Sekarang ia mengerti. Perawat yang selalu menghantuinya, bukan ingin menakutinya. Ia hanya ingin pulang. Dedi menghela napas panjang, lalu menatap wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya rasa, anak ibu ada di sini malam ini." Wanita itu terisak. Ia menutup wajahnya dengan tangannya, menangis dalam diam. Dedi tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tapi tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Angin yang tadinya dingin mendadak terasa hangat. Ia melihat keluar rumah, ke arah ambulansnya. Dan untuk pertama kalinya, ambulans itu benar-benar kosong. Tidak ada sosok di spion. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara bisikan. Semua sudah berakhir. Dedi menatap langit malam. Ia tidak tahu apakah dia mendengar atau tidak. Tapi ia berharap perawat itu akhirnya bisa pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.